عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد ikhwani wa akhwatna fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menginjak kepada pembahasan materi yang telah tertera pada pamflet, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa agama Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita sebagai umat muslimin untuk tunduk dan patuh, terikat kepada wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini penting karena sebagai satu-satunya landasan umat Islam di dalam pembicaraan agama hanyalah Quran dan Sunnah. Selain daripada Quran dan Sunnah, maka itu semua adalah semu dan kedustaan semata. Di dalam surat Al-An'am ayat 153 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka hendaklah kalian ikuti jalan itu dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Jangan kalian ikuti kebid'an dan syubhat. Syubhat masuk di dalamnya kebid'an dan juga syahwat. Syahwat kalian sebagai manusia. Karena yang demikian itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Demikian Allah wasiatkan hal itu kepada kalian agar kalian bertakwa kepadanya. Perintah untuk mengikuti siratal mustaqim. Di dalam surat Al-A'raf ayat ketiga, Allah pun menyatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian, wahyu, dan jangan kalian mengikuti Tuhan-Tuhan selain Allah, akan tetapi sedikit dari kalian yang ingat, yang sadar. Bahkan perintah untuk mengikuti wahyu terikat dengan wahyu Allah. Allah wajibkan pula atas diri Rasulnya, padahal Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa dan orang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana akhsyakum wa attaqum lillah. Aku paling bertakwa dan paling takut di antara kalian kepada Allah. Allah pun menyatakan tentang Rasulullah di dalam surat Al-An'am 106, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Ikutilah apa yang diwahyukan oleh Allah kepadamu. Berittiba' kepada wahyu yang Allah turunkan kepadamu. Kalau Rasulullah
alaihi salatu wassalam saja mendapatkan perintah kewajiban dari Allah untuk mengikuti wahyu, padahal beliau seperti itu keimanan dan ketakwaannya, apalagi selain beliau. Ajakan untuk mengikuti wahyu, terikat dengan wahyu ini merupakan ajakan setiap nabi dan rasul. Sebagaimana di surat Yasin Allah nyatakan di ayat 20, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ikutilah oleh kalian para mursalin, karena mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian perintah yang Allah wajibkan kepada hambanya untuk berittiba dan mengikuti wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian itu, perintah Allah untuk mengikuti wahyu merupakan keistimewaan wahyu itu sendiri. Dan karena wahyu itu terkandung di dalamnya segala macam hidayah, segala macam petunjuk. Selama kaitannya dengan urusan agama, bukan urusan yang lainnya, maka wahyu Allah itu, baik itu Quran ataupun Sunnah, telah mencukupi umat, telah sempurna di dalam bimbingan kebaikan dalam urusan agama. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat kedua Allah menyatakan, hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yuqinun. Ini Quran merupakan petunjuk, peringatan, hidayah, dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang yakin kalau Quran itu memiliki petunjuk, memiliki rahmat bagi orang yang mau mengikutinya. Itu bagi orang yang yakin. Di dalam surat Al-Imran pula ayat 100 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian taati sekelompok orang-orang ahlul kitab, Yahudi atau Nasara, yang di kemudian hari menjadi saudaranya Ikhwanul Muslimin, maka mereka akan menjadikan kalian murtad. Maka mereka akan berusaha agar kalian berpaling dari keimanan kalian menjadi orang kafir. Dan bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dibacakan di depan kalian ayat-ayat Allah, dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat Allah disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya, diajarkan kepada para sahabatnya, dan sahabatnya mengajarkan itu kepada murid-muridnya, dan demikian seterusnya. Mata rantai wahyu yang diturunkan oleh Allah itu bersambung sampai akhir masa kelak. Wa man ya'tasim billah, dan barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maka dia telah mendapatkan hidayah kepada Siratul Mustaqim. Juga di dalam surat Fussilat ayat 42 Allah terangkan keistimewaan daripada Al-Quran. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Al-Quran itu tidak ada kebatilan sama sekali di dalamnya, baik dari depan ataupun dari belakang. Artinya orang tidak akan mampu menyelewengkan Al-Quran itu sendiri, karena Al-Quran itu terjaga, sehingga kebatilan tidak akan mampu masuk di dalam Al-Quran. Tidak sebagaimana pernyataan Syiah Rafidhah akhzahumullah yang menyatakan Quran itu sudah
diselewengkan dan hanya 2/3 daripada yang ada. Sepertiganya masih disembunyikan sama mahdinya mereka, yang di kemudian hari Syiah itu menjadi keluarga bagi Ikhwanul Muslimin. Tanzilun min hakimin hamid. Ini merupakan Quran, kitab yang Allah turunkan dari Allah, zat yang maha hikmah dan maha terpuji. Itu keistimewaan Al-Quran. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkit jasa Allah ini kepada umatnya, kepada hambanya, dengan Allah tunjukkan kepada mereka kekurangan buatan manusia, kekurangan buatan selain Allah. Di dalam surat An-Nisa ayat 82 Allah menyatakan, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, ada kitab datang selain dari Allah, pasti mereka akan dapati di dalamnya perselisihan yang sangat banyak sekali. Ya. Sebentar saja perlu diamandemenkan. Itu kalau datang dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran itu karena datang dari Allah, maka kita lihat sudah 14 abad berjalan, tidak satu huruf pun dikurangi, tidak satu huruf pun ditambahi. Ya, itu keistimewaan Al-Quran, wahyu. Oleh sebab itu Allah perintahkan umat Islam untuk berpegang teguh dan beriman, mengikuti wahyu tersebut. Jangankan lagi umat mukminin, umat Islam, jangankan lagi yang namanya manusia, jin saja, itu yang muslimin di antara mereka yakin kalau Al-Quran itu sudah cukup, tidak butuh sumber lain di dalam beragama selain Quran dan Sunnah. Itu ucapan daripada jin, bukan manusia. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 30, dalam hal ini Allah menyatakan, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haq wa ila tariqin mustaqim. Kaum muslimin di antara kaum muslimin dari kalangan jin ketika mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kagum. Kemudian mereka pulang ke kaumnya dan menyatakan, wahai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengar suatu kitab, yakni Al-Quran, yang diturunkan setelah Nabi Musa, yakni kepada Rasulullah. Musaddiqan lima baina yadai. Al-Quran itu yang diturunkan kepada Rasulullah membenarkan kabar-kabar yang ada atau yang terjadi sebelum Rasulullah diutus. Cerita tentang Nabi Adam, Nuh, Lut, Isa, Musa, cerita-cerita para nabi sebelum Rasulullah itu dibenarkan dan diceritakan di dalam Al-Quran, kata para muslimin jin ini tadi. Yang mana, perhatikan, yang mana Al-Quran itu sifatnya yahdi ilal haq, memberikan hidayah kepada al-haq, membimbing kita untuk mendapatkan al-haq, wa ila tariqin mustaqim, dan Al-Quran itu juga membimbing kita untuk tetap berjalan di atas jalan yang mustaqim, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Oleh sebab itu dalam hadis riwayat Malik dan juga Hakim dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian, kalau kalian berpegang kepadanya, kalian tidak akan sesat selamanya.
selama kalian berpegang kepada keduanya, yaitu Al-Quran, kitab Allah, dan sunnahku. Kedua-duanya merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwatna fillah, a'azzakumullah. Juga kita berbicara agama, kita batasi pembicaraan itu hanya dari Al-Quran dan Sunnah, karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah telah menyampaikan segala macam kebaikan, segala macam petunjuk yang dibutuhkan oleh umatnya. Dan juga karena beliau merupakan nabi yang amin, yang terpercaya dan beramanah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah ingatkan juga umatnya untuk menjauhi dan berhati-hati dari segala macam hal yang merusak dan menghancurkan agama mereka. Di dalam riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundiruhum illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya, kata Rasulullah, tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali Allah wajibkan atas mereka, para nabi itu, untuk menunjukkan kepada umatnya segala macam kebaikan yang mereka tahu itu baik bagi umatnya, dan mereka ingatkan juga segala macam kejelekan yang mereka tahu itu jelek dan berbahaya bagi umatnya. Di dalam riwayat Tabrani dari hadis Abu Dzar Jundub ibnu Junadah radhiyallahu an, Rasulullah pun menyatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa ma yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada suatu pun yang akan mendekatkan kalian ke surga jannah dan menjauhkan kalian dari neraka nar, kecuali telah diterangkan kepada kalian oleh Rasulullah. Di dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Irbad ibnu Sariyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Hajjatul Wada bersabda, "Laqad taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu ba'di anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih, jalan yang bersih, yang mana malamnya sama dengan siangnya, terang benderang. Artinya, kalau begitu, tatkala jalan yang Rasulullah tinggalkan kepada umatnya itu terang, putih, bersih, maka tidak perlu jalan itu ditambahi penerangan-penerangan lainnya. Karena sudah Rasulullah tinggalkan dalam keadaan putih. Ada apa mencari penerangan lain? Lawang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggalkan umatnya di atas jalan yang putih, yang bersih, yang bercahaya. Ada apa dicari penerangan lain? Tidak butuh penerangan lain jalan yang Rasulullah tinggalkan itu. Bahkan malamnya, kata Rasulullah, sama dengan siangnya. Saking terangnya, saking bersihnya. Tidak ada seorang pun, kata Rasulullah berikutnya, tidak ada seorang pun yang menyimpang dari jalan itu kecuali dia pasti binasa. Tidak ada seorang pun yang mau menambahi jalan itu dengan penerangan-penerangan lain kecuali dia pasti binasa. Apalagi menyimpang dan meninggalkan jalan itu.
Demikian diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ikhwan sekalian yang saya cintai, demikian firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita untuk ittiba, mengikuti, terikat dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran dan Sunnah, hadis beliau. Dan karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah kepada umatnya, kepada hambanya, karena Allah memang punya sifat rahmah, mengasihi dan menyayangi, bukan artinya iradatul rahmah, berkehendak untuk menyayangi sebagaimana pendapat kaum Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Allah punya sifat rahmat. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala bukan sekedar membimbing hambanya untuk beriman dan berittiba kepada wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya, tapi juga Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan mereka untuk menjauhi hawa nafsu. Karena hawa merupakan sesuatu yang sama sekali berseberangan dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat An-Nisa ayat 135 Allah berfirman, "Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu." Jangan kalian menuruti hawa nafsu kalian di dalam beragama, karena kalian pasti akan menyimpang dari siratal mustaqim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ingatkan beliau untuk tidak mengikuti hawa nafsu beliau, untuk tidak terpancing sehingga menuruti hawa nafsu beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagai peringatan bagi beliau. Di dalam surat Shad ayat 26 Allah menyatakan, "Fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah." Hendaklah engkau menjadi hakim, menjadi penengah di antara manusia tatkala mereka bertikai. Kamu jadi hakim, kamu menghukum kepada syariat Allah dengan al-haq. Dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu kamu, karena hawa nafsu itu pasti akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di ayat lain Allah nyatakan tidak ada orang yang lebih sesat, tidak ada orang yang lebih bejat daripada orang yang menuruti hawa nafsunya, orang yang mendahulukan akal pikirannya daripada wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Di surat Al-Qasas ayat 50 Allah nyatakan, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa hidayah darinya. Pertanyaan ini istifham takriri, artinya penetapan dari Allah bahwa orang yang mengikuti hawa nafsunya itu tidak ada yang lebih sesat darinya. Jadi menuruti hawa nafsu, menuruti logika manusia, ya, semata-mata terlepas daripada bimbingan wahyu, bimbingan Quran dan Sunnah, ini orang tidak ada yang lebih sesat daripadanya. Orang paling sesat, orang paling bejat. Tatkala dalam urusan agama, dia keluar daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merasa tidak cukup Quran dan Sunnah itu di dalam urusan agama. Berat. Kalau begitu, berat
hukuman Allah bagi orang yang tidak beriman dan tidak terikat dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih mengutamakan logika dia, yang itu semua hawa nafsu, cuma bahasanya saja diperindah, bahasanya saja diamandemen, ya, dengan istilah logika, rasional, tetek bengek lainnya. Bahkan di surat Mukminun ayat 71, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna." Dan seandainya al-haq, yaitu Allah, mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya akan rusak langit-langit dan bumi dan yang seisi keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa mustafana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Ikhwana wa akhwatna fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tadi di surat Mukminun ayat 71 Allah menyatakan, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Dan seandainya Allah, al-haq di situ Allah, seandainya Allah menuruti, seandainya Allah Subhanahu wa taala menuruti, mengiyakan keinginan manusia yang apa yang ada pada hawa nafsunya, apa yang ada pada diri mereka, padahal apa yang ada pada keinginan mereka itu semata-mata adalah hawa nafsu, semata-mata hanya logika, maka langit-langit itu akan rusak, bumi itu pun akan rusak, seperti Allah nyatakan di surat Zukhruf ayat 31. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Seandainya